Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cevi Bahtiar dari Prodi Manajemen Sore, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi UAS mata kuliah perilaku organisasi dengan tema yaitu perilaku kelompok dengan dosen pengampu Ibu Ipah Masrifah SEMM. Baik, untuk menghabiskan waktu, marilah kita menuju ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu ada definisi perilaku. Secara etimologi, perilaku dalam bahasa Inggris berarti behavior, sedangkan secara terminologi, perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Toha, perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Suatu perilaku dapat diobservasi ketika perilaku itu dapat dilihat dan terukur serta dapat dihitung dalam kaitan dengan frekuensi dan atau jangka waktu. Jadi perilaku adalah aktivitas individu atau manusia sebagai reaksi terhadap lingkungannya yang dapat diamati. Kemudian ada definisi kelompok. Di sini ada menurut Robbins 2009 menyatakan bahwa kelompok atau grup ini didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung atau bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ada menurut Muzafer Sherif, yaitu kelompok adalah kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Kemudian ada juga definisi perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, dari pengertian perilaku dan pengertian kelompok yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individual yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai watak atau temperamen, sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. Dan apabila individu tersebut masuk menjadi anggota suatu kelompok, maka sifat atau watak temperamen itu akan ikut dibawa masuk ke dalam kelompok. Dalam hal ini demikian, maka akan terbentuk perilaku yang ada mulanya berinteraksi kepada perilaku individu harus diarahkan dan dikendalikan ke arah perilaku yang berorientasi kelompok. Perilaku organisasi ini adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu kelompok dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Jadi perilaku kelompok itu dalam organisasi berarti aktivitas yang dilakukan dua atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Kemudian ada juga klasifikasi kelompok. Kelompok-kelompok di dalam organisasi secara sengaja direncanakan atau sengaja dibiarkan terbentuk oleh manajemen selaku bagian dari struktur organisasi formal. Kendati begitu, kelompok juga kerap muncul melalui proses sosial dan organisasi informal.
Organisasi informal ini muncul lewat interaksi antara pekerja di dalam organisasi dan perkembangan kelompok jika interaksi tersebut berhubungan dengan norma perilaku mereka sendiri. Kendati tidak digariskan lewat struktur formal organisasi. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kelompok formal dan informal. Kelompok formal yaitu kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Sedangkan kelompok informal yaitu perhimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional. Kemudian juga ada teori-teori pembentukan kelompok. Di sini ada teori kedekatan, menjelaskan tentang adanya situasi di antara orang-orang tertentu. Arti teori kedekatan ini adalah seseorang berhubungan dengan orang lain karena kedekatan ruang dan daerah. Kemudian yang kedua ada teori George Homans, yaitu menjelaskan tentang semakin banyak aktivitas dilakukan seseorang dengan orang lain. Berarti semakin beraneka interaksi, semakin kuat tumbuhnya sentimen atau semakin banyak interaksi, semakin banyak pula kemungkinan aktivitas dan sentimen yang dilakukan pada orang lain. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu teori keseimbangan, yaitu seseorang tertarik pada yang lain karena keamanan sikap atau nilai sikap yang sama, yaitu misalnya agama, politik, gaya hidup, perkawinan, atau pekerjaan. Kemudian ada teori alasan praktis, yaitu keamanan atasan sosial, sedangkan fase pembentukan kelompok pada dasarnya merupakan suatu rangkaian proses yang dinamis atau terdiri dari framing atau storming atau norming atau pengetahuan norma, yaitu performing, adjourning, dan pengakhiran. Kemudian ada juga efektivitas kelompok. Suatu kelompok ini yang efektif adalah satu pencapaian tingkat tinggi dari pemeliharaan kedua tugas sumber daya manusia dari waktu ke waktu. Dalam banyak hal, pelaksanaan tugas suatu kelompok yang efektif mencapai tujuan kinerja dalam pengertian standar, yaitu waktu dan hasil pekerjaannya berkualitas dan tinggi. Kemudian ada juga dasar efektivitas kelompok. Efektivitas mengenai beberapa kelompok ditentukan atas sebagian atau masukan. Makin baik masukan kelompok atau makin baik kesempatan untuk efektivitas kelompok. Jika masukan kelompok memuaskan semuanya, kelompok mempunyai suatu dasar yang kuat dalam pencapaian efektivitas. Tetapi, jika sebagian dari input tidak memuaskan, usaha pencapaian efektivitas juga akan mengalami kekurangan dan masalah karakteristik atau kesangkutan dan ukuran kelompok yang akan mempengaruhi hasil dari operasi kelompok. Kemudian ada juga perilaku kelompok dalam organisasi. Berbagai kelompok bekerja dalam suatu organisasi sebagai kesatuan yang jelas. Kelompok-kelompok itu juga mungkin merupakan kelompok-kelompok fungsional, misalnya orang-orang produksi atau orang-orang pemasaran, para peneliti dan sebagainya. Atau mungkin kelompok-kelompok vertikal, misalnya para kepala sekolah dan para manajer atau senior, ataupun para pekerja dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada, menurut Pursanto, manfaat yang didapat dengan adanya suatu kelompok yaitu yang pertama, kelompok dapat memberikan rasa aman bagi seseorang karena merasa mempunyai perlindungan. Kemudian yang kedua, kelompok dapat mengatasi berbagai macam persoalan baik yang menyangkut bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.
Kemudian kelompok juga dapat memberikan martabat atau status sosial dan pengakuan. Kemudian kelompok juga dapat memberikan kepuasan, baik kepuasan yang bersifat jasmani, kepuasan psikologis, maupun kepuasan sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku kelompok. Jadi untuk memahami perilaku kelompok, kita juga perlu mengetahui ciri-ciri umum kelompok. Mulai dari urutan-urutan berikut, yang pertama ada struktur, yaitu dalam setiap kelompok berkembang beberapa tipe struktur. Para anggota kelompok dibedakan atas dasar faktor-faktor seperti keahlian, kekuasaan, status, dan sifat agresif. Kemudian yang kedua ada hierarki status, yaitu istilah status sangat mirip dengan posisi, sehingga kedua istilah atau sering disebut digunakan dalam arti yang merupakan konsekuensi dari karakteristik tertentu yang membedakan postel yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada juga peran. Jadi setiap posisi dalam kelompok mempunyai peran yang saling berhubungan, yang terdiri perilaku yang dihadapkan dari mereka yang menduduki posisi tersebut. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan. Jadi peran kepemimpinan ini dalam kelompok merupakan suatu karakteristik penting dalam kelompok. Dalam kelompok formal, pemimpin dapat menjalankan kekuasaannya secara efektif. Nah, di sini juga ada contoh perilaku kelompok. Misalkan kelompok di dalam universitas yang terdiri dari dosen, mahasiswa, karyawan, dan para pemimpin kampus harus dapat saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Organisasi akan cepat mencapai tujuannya apabila ada keterpaduan antara tujuan kelompok tersebut dengan tujuan organisasi. Keterpaduan dalam kerjasama antara kelompok dalam organisasi tidak mungkin didapatkan apabila tidak ada keterpaduan individu-individu dalam sebuah kelompok. Tidak hanya keterpaduan antara individu dalam kelompok tersebut, tetapi juga harus ada komitmen yang sama antara anggota kelompok. Di sini adalah poin utama yang menyebabkan konflik dalam studi kasus di atas. Masalahnya, pemukulan yang dilakukan oleh dosen seorang individu, bagian dari kelompok dosen, terhadap seseorang mahasiswa atau seorang individu yang merupakan bagian dari kelompok mahasiswa ini disebut juga konflik antar individu yang ada dalam sebuah organisasi. Menurut kelas 2000, konflik antar individu ini dalam organisasi disebabkan oleh perbedaan perasaan dan kepribadian. Jelas bahwa antara dosen dan mahasiswa ini mempunyai peran yang berbeda. Dosen mempunyai peranan untuk mengajar dan mendidik mahasiswanya, sedangkan mahasiswa ini mempunyai peranan untuk menghargai dosen dan partisipasi aktif dalam perkuliahan. Perbedaan peranan tersebut memang sudah diatur oleh organisasi agar spesialisasi dalam sebuah kelompok dapat membantu untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yaitu kesimpulannya manusia sebagai individu mempunyai watak, temperamen, sifat, dan kepribadian yang berbeda-beda. Apabila individu tersebut masuk menjadi anggota suatu kelompok, maka sifat, watak, temperamen, dan kepribadiannya pula akan ikut dibawa masuk ke dalam kelompok. Dalam hal ini demikian, maka akan terbentuk perilaku yang ada mulanya berorientasi kepada perilaku individu harus diarahkan dan dikendalikan ke arah perilaku yang berorientasi kelompok. Hal ini berarti perilaku individu harus diarahkan menuju kepentingan organisasi guna mencapai tujuan organisasi, sehingga dalam perkembangan selanjutnya perilaku kelompok berkembang menjadi perilaku organisasi. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.